Gundam Requiem for Vengeance ini series yang rilis di tahun 2024. Animasi totalnya tuh ada 6 episode dan ini pertama kalinya ya gue masuk ke dunia Gundam. Sebelumnya tuh gue belum pernah nonton, tapi gue punya satu HG dan dua RG. Gue juga beli karena gue suka dengan proses ngerakitnya. Makanya gue beli yang RG ya. Tapi secara cerita, gue terhitung nggak tahu apa-apa nih mengenai dunia yang ada di sini. Ditambah sebenarnya tuh gue juga kurang suka ya dengan yang namanya animasi. Mungkin buat yang sering nonton konten gue akan tahu mengenai hal ini. Cuma karena gue nonton trailernya dulu sebelum nonton series ini, gue ngeliat kayaknya ini tuh lebih dewasa ya dengan sentuhan melankolis, makanya gue tertarik gitu untuk nonton. Sedangkan secara cerita tentang pertarungan antara dua kubu yaitu Zion dengan Earth Federation Force dalam memperebutkan kekuasaan wilayahnya. Kurang lebih seperti itu kalau ngomongin dari sisi premisnya. Dan setelah gue selesai nonton ya, awalnya tuh gue agak bingung karena setahu gue kan Zaku yang jahat ya dan RX tuh yang baik gitu. Tapi di sini kita tuh ngelihat dari sudut pandangnya Zion atau timnya si Zaku ini. Sebuah kubu yang pada awal episode mendapat ambush dari Earth Federation Force dalam berusaha untuk mengambil wilayahnya. Dimana ini tuh salah satu scene yang menurut gue jadi kayak perkenalan ya mengenai robot Zakunya gitu yang dianggap sebagai senjata kuatnya dari kubu Zion untuk wilayah perang. Sampai suatu saat datanglah suatu robot dari kubunya Earth Federation Force untuk ngehancurin robot-robot Zaku yang ada di sana gitu. Dimana ini semua tuh yang jadi landasan dari sisi cerita bagaimana ada aspek ketidakpastian di sini, terutama dalam keadaan perang ya. Dan keadaan ini yang jadinya juga berhubungan dengan dampak psikologis dari orang-orang yang ada di sana. Dari sisi karakter, kita ngelihat dari sudut pandang seorang pilot Zaku yang untuk pertama kalinya berhadapan dengan robot atau mobile suit ya dari kubu lawannya ini. Dan seberapa nggak berdayanya juga gitu dari sisi timnya Zaku yang dibantai oleh robot baru yang ada di sini juga. Kita juga ngelihat bagaimana mereka tuh mencoba untuk keluar dari zona tersebut serta mencari strategi ya untuk menghadapinya. Dan aspek ini yang gue suka sih dari sisi series ini ya. Bagaimana dia tuh ditekan oleh waktu dan mereka tuh dibuat nggak bisa mikir panjang karena terus mendapat tekanan juga gitu. Walaupun dibawain dengan pace yang agak lambat kalau menurut gue untuk bagian awal, mungkin akan ada yang nggak setuju sih mengenai hal ini ya. Dan buat gue sendiri sih gue mulai bisa tertarik ya itu ketika ada di episode 3 akhir karena di sana ada sesuatu yang terjadi. Selain itu, mereka juga nge-cover mengenai etik serta moral juga. Karena balik lagi, ini kan bisa dibilang ada sisi mengenai apa sih tujuan dari Gundam ini gitu. Untuk ngebunuh orang kah? Atau untuk ngasih tekanan ke pihak lawan aja. Terus ada backstory-nya juga, terutama dari karakter utama ya, yang ada di sini. Walaupun nggak begitu dalam, tapi menurut gua cukup sih untuk ngasih gambaran mengenai kehidupannya dia, karena secara durasi ini kan termasuk yang nggak begitu panjang ya. Untuk animasi robotnya, menurut gue udah termasuk yang keren, karena kalau robot kan cenderung kaku ya, jadinya kayaknya sih lebih mudah gitu untuk dipolish di sini. Beda kalau ngebandingin dengan animasi mimik wajah orang ya, yang menurut gue kadang di sini tuh agak datar, tapi secara keseluruhan jatuhnya tuh kayak lagi nonton cutscene yang ada di game. Dan setahu gue juga ini kan menggunakan UI5 ya. Jadi setahu gue juga ini umum digunakan untuk game-game yang ada sekarang. Terus gue juga berasa ada sisi horor serta melankolisnya, cuma gue nggak tahu apakah di versi anim seperti ini, cuma yang jelas gue suka sih dengan pendekatan yang seperti ini.
Ditambah musiknya menurut gue sesuai dengan keadaan yang ada dan punya peran penting juga untuk nentuin dari sisi tone ya. So, secara keseluruhan ini series yang butuh waktu ya untuk semua bisa berjalan. Lumayan kompleks sih. Nggak sekedar ngomongin mengenai benar atau salah. Cuma gue masih ragu nih antara gue suka atau enggak ya dengan series ini. Soalnya ada momen yang oke dan ada momen yang menurut gue ngebosenin juga. Jadi itu aja opini gue untuk series ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.